Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 15 April. Umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri minggu lalu. Acara halal bihalal yang diselenggarakan di Taman Taan, Kota Taipei dihadiri oleh sejumlah PMI. Selain tari-tarian tradisional, acara tersebut juga dimeriahkan dengan kehadiran sejumlah stand yang menjajakan produk kerajinan tangan dan cemilan tradisional. Salah satunya adalah Family Mart yang pertama kalinya meluncurkan produk makanan ramah Muslim bernuansa halal. Pemirsa sekalian, sekarang saya berada di acara halal bihalal yang diselenggarakan di Taman Taan, Kota Taipei. Segenap kru Warta Berita Indonesia PTS mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Setelah melewati 1 bulan masa puasa, para umat Muslim akhirnya dapat merayakan hari kemenangan yang telah ditunggu-tunggu. Umat Muslim yang berada di kawasan Taipei berkumpul di Taman Taan tanggal 14 hari Minggu kemarin untuk merayakan acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh Pemkot Taipei. Selain PMI sendiri, ada juga imigran baru dan keluarga mereka, bahkan ada pula PMI yang membawa pasien mereka ke lokasi acara. Selain tari-tarian tradisional dari Indonesia, acara ini juga dimeriahkan dengan kehadiran sejumlah stand yang menjual barang kerajinan tangan dan cemilan tradisional dari berbagai negara, mencakup Indonesia, Turki, dan Arab Saudi. Yang uniknya lagi, salah satu stand yang hadir dalam karnaval kali ini adalah minimarket Family Mart yang memperkenalkan untuk pertama kalinya produk-produk makanan ramah Muslim bernuansa halal yang dijajakan lewat sarana mobil kelontong yang dinamakan Femi Mobi. Suasananya sangat menyenangkan. Kami di sini sangat senang, bahagia bisa berkumpul dengan teman-teman dan bisa merayakan Idul Fitri di Taiwan dengan senang dan bahagia. Menurut Mariati, suasana acara tahun ini sangat menyenangkan karena bisa berkumpul bersama teman-teman. Ia juga berpesan agar para PMI tetap semangat bekerja agar dapat menjadi seorang PMI yang sukses saat kembali ke tanah air dan membawa rezeki dan berkah bagi keluarga di Indonesia. Sedangkan Sunarsi menilai acara kali ini sangat istimewa karena biasanya mereka sibuk dengan pekerjaan sehari-hari. Namun pada hari Minggu kemarin mereka akhirnya bisa berkumpul untuk merayakan Idul Fitri bersama teman-teman. Sangat berbeda karena kita di sini sendiri, walaupun kita Lebaran biasanya bekerja. Tas ini hari Minggu kan kasih libur sama majikan kayak gitu. Pemkot Taipei menyatakan diharapkan acara halal bihalal yang diadakan di Taman Taan pada tahun ini dapat menjadi obat penawar rindu terhadap kampung halaman bagi para PMI yang berada jauh dari anggota keluarga mereka dan hanya dapat merayakan Idul Fitri di Taiwan. Kasus penembakan terjadi di Changhua kemarin lusa. Seorang polisi yang diduga sedang memburu seorang tersangka PMA melepaskan 2 tembakan. 1 tembakan mengenai PMA Thailand, namun ia tidak menyangka tembakan lainnya malah mengenai dirinya sendiri. Petugas polisi dari kantor kepolisian Hemei, Changhua mengadakan investigasi terhadap PMA mencurigakan di desa Senkang pada tanggal 13 sore dan menemukan PMA Thailand dengan gelagat aneh saat merazia tempat istirahat kerja. Polisi mengeluarkan pistol untuk memberikan peringatan, tapi ia malah diserang oleh PMA tersebut. Kemudian polisi melepaskan 2 tembakan untuk melindungi diri, 1 tembakan mengenai dada kiri PMA Thailand, sementara tembakan lainnya secara tidak sengaja mengenai lengan kiri polisi itu sendiri. Keduanya dibawa ke rumah sakit dalam kondisi sadar. PMA Thailand tersebut dikabarkan bukan merupakan PMA kabulan dan baru tiba di pabrik Taiwan untuk bekerja pada awal tahun ini. Adapun alasan polisi melepaskan tembakan akan diselidiki lebih lanjut. Satu lagi PMA yang diduga dieksploitasi. 2 PMA kerah putih asal Kenya hari ini mengajukan tuntutan bahwa mereka dipekerjakan di Taiwan sebagai pelaku bisnis pertunjukan. Namun malah diharuskan bekerja di bidang pertanian dan daur ulang dalam jangka waktu yang lama dengan upah yang jauh di bawah upah pokok, bahkan tanpa bayaran sama sekali. Meneriakan slogan yang berbunyi eksploitasi PMA merupakan tindakan perdagangan manusia yang memalukan di mata dunia. 2 PMA kerah putih asal Kenya di bawah dampingan Serikat Pekerja Migran mengadakan konferensi pers yang menuntut bahwa sejak datang ke Taiwan malah mengerjakan pekerjaan pertanian dan daur ulang dengan upah yang jauh di bawah gaji pokok atau bahkan tidak menerima gaji, dan bahkan pelaporan kepada Biro Tenaga Kerja Lokal juga diabaikan. First, the thing which we agree with the contract is not the same thing we also get, including the salaries, the living conditions. Serikat Pekerja Migran dan Legislator juga mengkritik keras Kementerian Ketenagakerjaan MOL yang dituduh membuka pintu belakang dengan memasukkan kerja berbasis pertunjukan menjadi kerah putih, tetapi malah mengabaikan kemampuan teknis dan profesional yang ditujukan untuk merekrut pekerja kerah putih sehingga dimanfaatkan oknum nakal.
之前从肯雅得到的讯息跟拿到台湾的实际的状况跟薪资基本上是完全不一样，像是被欺骗骗过来台湾。 Berhubung kasus ini melibatkan banyak pelanggaran dalam UU Standar Ketenagakerjaan, UU Pencegahan Perdagangan Manusia, UU Layanan Tenaga Kerja, dan Hukum Pidana, kedua PMA telah diidentifikasikan sebagai korban perdagangan manusia. MOL menegaskan akan melakukan investigasi kasus secara keseluruhan dan bagian yang melanggar hukum akan dimintai pertanggungjawaban. Sehubungan dengan faktor geopolitik internasional dan kebijakan Taiwan menuju selatan, permintaan akan jasa pekerja di kawasan Asia Tenggara telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pihak industri menilai jumlah pekerja tingkat manajer yang dibutuhkan mencapai sedikitnya 20.000 orang. Hal ini juga mendorong perguruan tinggi dan universitas untuk terus membuka jurusan dan program termasuk Asia Tenggara. Jumlah mahasiswanya pun juga meningkat secara bertahap. Pergeseran rantai pasokan global ditambah kebijakan menuju selatan Taiwan telah mendorong perkembangan negara-negara Asia Tenggara. Kita ambil contoh tahun 2022, jumlah orang yang bekerja ke Asia Tenggara bertambah lebih dari 30.000 orang dibanding setahun sebelumnya menjadi 71.000 orang. Hal ini telah memicu permintaan pekerja yang kompeten dan selaras dengan kebijakan ke selatan sehingga banyak perguruan tinggi yang membuka jurusan dan program studi terkait Asia Tenggara. 整个台商由西进 转成新南向，就业机会变得非常的多。他们特别需要一些中阶干部是一定要懂当地的语言，了解当地的政经文化。 Sebagai pelopor di Taiwan, National China University dan Universitas Bahasa Wencao Ruseline telah membuka jurusan Asia Tenggara. Sedangkan National Chengchi University akan meningkatkan program belajar menjadi tingkat jurusan pada Agustus tahun ini. Sementara itu, juga terdapat 6 universitas yang menambahkan program belajar terkait Asia Tenggara. 其实我一开始我是听不太懂他们在讲什么的，大概1个月，你的能力就突飞猛进了，很有这个心想要到越南去发展。我在大学的时候有跟我们台大的老师去学习越南文，再来河内精进我的语言能力。完毕业之后来越南看哪个产业比较适合发展，主要是以北越为主。 Kebangkitan pasar Asia Tenggara membuat permintaan akan pekerja yang mampu berbahasa Asia Tenggara ikut meningkat. Namun selain keterampilan berbahasa, bidang profesional dan pemahaman budaya lokal juga menjadi fokus pelatihan di masa mendatang. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Terima kasih.